Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Moses. Kami akan mempresentasikan perbaikan citra terdegradasi milik kelompok kami. Kami dari kelompok PCD A114618 beranggotakan kelompok sebagai berikut. Next, saya Arsenio Farabinoto akan mempresentasikan untuk citra 1 dan citra 2. Untuk citra 1 menggunakan salt and pepper noise. Next. Berikut adalah source code dari perbaikan citra 1 yang saya lakukan. Untuk full code-nya dapat diakses di Google Colab. Begitu juga dengan link PPT yang akan kita cantumkan di description video YouTube. Berikut adalah citra 1 beserta kerusakan gambarnya. Di bagian kiri terdapat gambar original dan gambar terdegradasi yang berada di sebelah kanan. Dapat dilihat pada histogramnya mengalami perubahan dengan SSIM 0,339 yang menunjukkan kerusakan signifikan milik gambar, di mana menunjukkan kehilangan kemiripan struktural yang sangat signifikan terhadap referensi. Next. Untuk teknik perbaikan yang sesuai dengan case tersebut yang saya gunakan adalah median filter, alpha trim min, dan kontra harmonic min. Di mana untuk median filter, ini adalah metode yang paling ampuh untuk menghapus noise titik-titik salt and pepper tanpa membuat menjadi buram. Kemudian untuk alpha trim min akan membuang nilai ekstrim lalu di rata-rata, cocok untuk campuran berbagai noise, dan kontra harmonic min yang digunakan dengan filter khusus untuk dipilih untuk pilih-pilih hapus titik hitam saja atau putih saja. Berikut adalah hasil yang saya dapatkan, di mana hasil tertinggi didapatkan oleh PSNR dari teknik median dan SSIM-nya paling tinggi juga didapatkan oleh teknik median dengan histogram yang paling mirip dengan originalnya. Next. Teknik terbaik dari citra 1 ini yang sudah saya sebutkan tadi yaitu teknik median dengan hasil sebagai berikut: PSNR 33,62 dan SSIM 0,937. Dapat dilihat pada histogram dan perbandingan histogram dari median dan gambar aslinya juga mirip. Next, citra kedua yaitu menggunakan Gaussian noise. Next. Berikut adalah source code-nya untuk citra 2. Kerusakan gambar yang terjadi pada citra 2 yaitu Gaussian noise, dapat lihat histogramnya mengalami perubahan. Begitu juga dengan SSIM-nya yaitu 0,474 yang sudah terdegradasi dan mengalami kerusakan merata namun tidak severe seperti impulse noise. Next. Dari case tersebut saya menggunakan Gaussian blur, Wiener filter, dan bilateral filter. Gaussian blur merupakan efek blur halus untuk mengurangi detail atau noise. Kemudian untuk Wiener filter merupakan filter pintar untuk memperbaiki gambar yang sudah terlanjur rusak atau buram. Dan bilateral filter yang dia mengatasi ngeblur background tapi garis tepi tetap tajam. Didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk hasil terbaiknya, next, didapatkan oleh Wiener yang unggul di PSNR dengan hasil 32,41, sedangkan Gaussian blur unggul di SSIM sebesar 0,829, dapat dilihat pada histogram dan gambar tersebut. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fernando Primarina. Saya akan menjelaskan tentang citra 3 yang bertema speckle noise. Next. Jadi ini adalah cuplikan source code dari perbaikan citra 3-nya. Next. Kerusakan gambar. Karakteristik kerusakan. Speckle adalah noise multiplikatif. Besar noise bergantung pada intensitas pixel. Area terang mengalami degradasi lebih kuat dibanding area gelap. Lalu ada analisis histogram. Histogram cerita terdegradasi lebih menyebar dan kasar. Distribusi intensitas menjadi tidak stabil. Variasi intensitas meningkat akibat noise. Next. Lalu teknik perbaikan dan analisis perbaikan. NLM atau non-local means itu adalah mencari bagian gambar yang mirip di tempat lain lalu digabungkan untuk menghapus noise paling bersih. Lalu morphologic opening yaitu adalah menghapus titik-titik kecil yang mengganggu. Dan morphological closing itu menutup lubang-lubang kecil atau menyambung garis putus. Ini adalah hasil dari matrix analisis citra 3. Next. Kemudian teknik terbaiknya itu adalah menggunakan non-local means atau NLM. Alasan pemilihannya itu karena memberikan PSNR tertinggi, memiliki SSIM tertinggi, mampu mengurangi speckle noise secara efektif, mempertahankan tekstur dan detail wajah. Lalu perbandingan dengan metode lain, morphologic opening itu detail ikut hilang.
Lalu morphological closing masih menyisakan noise-nya. Jadi kesimpulannya tuh NLM paling cocok untuk noise multiplikatif seperti Pickle karena memanfaatkan kemiripan patch citra. Next. Selanjutnya adalah citra 4 yaitu motion blur. Ini adalah cuplikan source code perbaikan citra 4-nya. Lalu kerusakan gambar motion blur terjadi akibat penggerakan kamera saat exposure, detail frekuensi tinggi hilang, objektif terlihat tergeser atau semear. Histogram relatif tidak berubah drastis, namun struktur spesial citra rusak. Ini teknik perbaikan dan analisis perbaikan. Jadi winner deconvolution itu adalah teknik putar balik waktu untuk fokuskan kembali gambar yang buram atau yang goyang. Setelah winner plus sharpening itu adalah habis difokuskan winner, garis-garisnya dipertegas lagi oleh sharpening. Lalu unsharp masking adalah teknik tipuan mata, bikin garis tepi lebih kontras supaya gambar terlihat jauh lebih tajam. Next. Ini adalah teknik terbaiknya. Metode terbaik adalah winner plus sharpening. Alasan pemilihannya karena memberikan PSNR tertinggi, memiliki SSIM tertinggi, mengembalikan struktur citra setelah blur, sharpening meningkatkan ketajaman tepi. Perbandingannya, winner saja masih terdapat artefak. Unsharp masking hanya memperjelas tepi tanpa menghilangkan blur. Kesimpulannya, kombinasi winner plus sharpen paling efektif untuk restorasi motion blur. Kemudian citra 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dengan saya Ciptanur Wahid Putra untuk menjelaskan citra 5 dan citra 6. Untuk citra 5 itu ada poison noise. Ini adalah cuplikan source code perbaikan citra 5. Untuk kerusakan di citra 5, intensitas noise proporsional dengan kecerahan pixel. Area highlight atau terang jauh lebih terpengaruh daripada area gelap. Histogram poison mirip original, namun terjadi pergeseran di antara 0.0 sampai dengan 0.3 yang terlihat lebih noise. Next. Untuk teknik perbaikan, saya menggunakan yang pertama adalah histogram equalization, yaitu meratakan terang gelap secara paksa ke seluruh gambar agar kontrasnya naik drastis. Untuk yang kedua, saya menggunakan Clahe, versi pintar dari histogram equalization yang hanya bekerja di area kecil. Kontras naik tapi tetap terlihat natural dan detail kecil lebih menonjol. Dan untuk teknik ketiga ada gamma. Mengatur kecerahan gambar secara non-linear bisa mencerahkan bagian gelap tanpa merusak bagian yang sudah terang. Untuk merek analis citra 5 bisa dilihat tersebut. Next. Untuk teknik terbaik adalah gamma correction, adalah teknik terbaik untuk poison noise karena menyesuaikan persepsi luminansi secara non-linear. Poison noise lebih terkonsentrasi di area terang dan gamma berhasil menekan noise tersebut dengan PSNR 27,64 dB plus 396 dB dari degradasi dan SSIM 0,856 jauh melampaui threshold kualitas 0,8. Untuk histogram comparison, gamma sangat mendekati distribusi original dan flatten histogram over ensemble. Untuk struktural error map warna merah perbedaan kecil, untuk warna biru itu adalah error struktural tinggi, gamma 90% area merah, atau restorasi strukturnya itu lebih baik daripada yang lain. Untuk next. Untuk citra 6 yaitu ada uniform noise. Ini adalah cuplikan source code perbaikan citra 6. Untuk citra 6, kerusakan gambar atau uniform noise ini gangguan merata di semua intensitas pixel. Tidak ada perbedaan severity antara shadow dan highlight. Histogram degradasi terlihat bergigi dan distribusinya menjadi lebih datar dan lebar dibanding dengan histogram original yang memiliki dua puncak yang jelas, gelap dan terang. Next. Untuk teknik perbaikan ini saya menggunakan yang pertama itu ada NLM, non-local means. Non-local means itu menghapus noise dengan membandingkan kemiripan antar blok di seluruh gambar. Sangat bersih tapi berat untuk diproses. Untuk teknik kedua adalah main filter. Cara paling simpel buat ngeblur, ganti satu pixel dengan nilai rata-rata tetangganya.
Untuk teknik ketiga yaitu ada total variation. Total variation ini adalah teknik canggih untuk hapus noise tapi tetap menjaga garis tepi, tetap lurus dan tegas. Hasilnya itu sering terlihat seperti lukisan blok warna. Dan untuk merek analis secara 6 ini bisa dilihat di bawah. Untuk next, selanjutnya adalah teknik terbaiknya. Teknik terbaik ini dimenangkan oleh total variation adalah teknik terbaik untuk mengatasi uniform noise ini karena meminimalisasikan variasi energi noise secara global sambil mempertahankan ketajaman tepi objek dengan PSNR 26,6 dB dan SSIM 0,832. Ini berhasil melampaui target kualitas SSIM 0,8 serta memberikan gain terbaik dari ketiga metode. Untuk histogram comparisonnya, total VAR ini dua puncak lebih jelas seperti original degradasi. Untuk degradasi bergigi, noise-nya merata. Dan untuk struktural error map ini, merah adalah dominan yang errornya rendah, biru di kontur wajah tepi, TV juga berhasil juga tepi. Untuk error map total VAR lebih bersih daripada NLM. SSM 0,832 itu sudah melampaui untuk target threshold 0,8. Next, ada di Citra 7 bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Ardiansyah. Pada presentasi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas perbaikan citra yang telah saya lakukan. Untuk yang pertama, di slide ini kita bisa membahas atau melihat perjalanan perbaikan citra pertama secara utuh dari awal hingga akhir. Lalu untuk slide selanjutnya itu ada analisis kerusakan gambar, yang dimana sebelum diperbaiki kita bisa melihat bedah citra yaitu mengalami kerusakan utama dengan adanya salt and paper noise. Indikatornya adalah pixel ekstrim yang tinggi melebihi 0,5% pixel yang bernilai 0 atau 255. Secara visual, bintik ini menutupi tekstur asli gambar atau gambar originalnya dengan nilai Laplacian variance yang tinggi. Di sini bukan karena detail gambarnya yang tajam, melainkan karena adanya perubahan warna yang sangat kontras dan mendadak di antara pixel normal dengan pixel noise-nya. Lalu pada slide yang ketiga itu ada teknik perbaikan dan analisis perbaikan. Di sini saya menerapkan 3 teknik, yaitu ada median filter, lalu yang kedua ada NLM non-local means, yang ketiga ada sharpening dengan penambahan kelahe. Di sini pada median filter bekerja sangat efektif karena dia itu tidak meratakan warna, melainkan murni memilih dari nilai tengah untuk membuang bintik hitam putihnya. Lalu pada tahap kedua atau NLM itu menghaluskan noise sisa dengan menghaluskan noise sisa dengan cara membandingkan kemiripan antar blok. Yang terakhir, karena proses filter sering membuat gambar sedikit soft atau lebih pudar, kami menambahkan teknik sharpening dengan kelahe untuk meningkatkan kontras lokal agar detail objek kembali terlihat lebih jelas. Lalu untuk slide yang keempat itu tentang teknik yang terbaik dari semua tahap yang telah digunakan atau teknik-teknik digunakan. Median filter adalah teknik kunci atau teknik yang terbaik dengan alasan tanpa median filter di awal, teknik lain tidak akan gagal karena noise sandpaper terlalu ekstrim atau terlalu tajam, sehingga PSNR meningkat signifikan dan SSIM mendekati nilai 1. Hasil akhirnya adalah citra yang bersih dari bintik namun tetap memiliki struktur tepi yang tegas, dan untuk teknik ini bisa digunakan untuk tahap visi komputer selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang citra yang kedua atau image yang kedua yang telah saya gunakan pada citra yang kedua. Sama seperti citra yang sebelumnya, pada citra kedua juga menggunakan atau melalui 4 tahap progres. Bedanya di sini perubahannya lebih halus. Lalu untuk slide yang selanjutnya, pada citra yang kedua itu juga menderita Gaussian noise, berbeda dengan bintik
berbeda dengan bintik di citra yang pertama. Noise ini membuat gambar terlihat berpasir atau bergetar, yang dimana kita bisa melihat di histogramnya tidak ada lonjakan ekstrim di ujung, melainkan seluruh badan histogram terlihat kotor atau tidak rata. Lalu di slide selanjutnya itu kita akan membahas tentang teknik perbaikan dan analisis perbaikan. Pada perbaikan di citra yang kedua, saya memulai dengan tahap yang pertama yaitu mean filter. Yang tahap selanjutnya itu bilateral filter, dan yang ketiga itu Wiener filter. Yang dimana mean filter itu berfungsi untuk meratakan pasir noise, namun ini membuat tepi objek sedikit lebih blur atau pudar dan tidak terlihat. Untuk mengatasinya, saya menggunakan bilateral filter yang sangat pintar karena pada tahap ini atau teknik ini dia tahu kapan harus menghaluskan di area yang rata dan kapan harus berhenti di area tepi objek. Dan yang terakhir, saya menggunakan Wiener filter untuk melakukan restorasi statistik untuk mengembalikan ketajaman filter berdasarkan estimasi noise yang ada. Untuk teknik yang terbaik itu terdapat di Wiener filter. Mengapa Wiener filter menjadi teknik yang terbaik? Karena Gaussian noise bersifat statistik, dan pada teknik Wiener adalah filter adaptif yang bekerja paling selaras dengan model noise tersebut atau dengan model Gaussian noise. Dengan hasil akhirnya memberikan nilai SSIM paling stabil, artinya kesan visual gambarnya paling mirip dengan kondisi asli namun dalam keadaan yang jauh lebih bersih dan tajam. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Berikut link Google Colab yang dapat diakses, di mana untuk citra 1 sampai 6 terdapat di Google Colab pertama, dan citra 7 sampai 8 terdapat di Google Colab kedua. Untuk link PPT dan Google Colab kami cantumkan juga di deskripsi video YouTube. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.